Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi yang berjudul berubah menjadi lebih baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Nurul Aina selaku materi. Perkenalkan, nama saya Larasati selaku materi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurisan sebagai materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurisan. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang berubah menjadi lebih baik. Berpikir tentang perubahan, seorang entrepreneur akan selalu berusaha untuk membuka lapangan kerja, yaitu job creator, daripada mencari pekerjaan, yaitu job seeker, yang diperebutkan oleh ribuan orang saat ini. Seorang entrepreneur akan berpikir untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di sekelilingnya menjadi sumber daya jual. Stephen Colbert pernah berkata, kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup Anda, maka ubahlah perilaku Anda. Tetapi, bila Anda menginginkan perubahan besar dan mendasar dalam hidup Anda, maka ubahlah pola pikir Anda. Seorang entrepreneur juga melihat bahwa jaringan atau network yang dimilikinya merupakan kekuatan yang paling besar untuk mengembangkan usahanya. Membangun kebiasaan yang produktif yaitu memerlukan sebuah pengorbanan. Misalnya adalah pengorbanan waktu untuk bisa sabar dalam mempelajari skill sehingga seseorang bisa menguasai keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung sebuah usaha. Menjadi seorang entrepreneur akan bisa mendapatkan segala sumber daya yang apa, sehingga seorang entrepreneur jarang sekali membuang sumber daya yang ada di sekitarnya. Mindset atau pola pikir yang pantang menyerah menjadikan seorang wirausahawan mengelola emosinya dan mengulang ide-ide yang ada menjadi kesuksesan. Dengan usaha dan kerja keras, kegagalan dan kesuksesan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Isa. Memvisualisasi dan mengafirmasi diri sendiri. Sebelum membahas tentang bagaimana mengafirmasi dan memvisualisasi diri sendiri, maka hal pertama kali yang harus diubah yaitu mengubah pola pikir atau mindset. Cara mengubah pola pikir yaitu dengan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Dengan pola pikir untuk berwirausaha, maka menjadikan seseorang lebih berpikir produktif dibanding konsumtif. Visualisasi diri. Visualisasi adalah transformasi pikiran dalam bentuk gambar yang dilakukan untuk membayangkan sesuatu. Memvisualisasi akan apa yang dicita-citakan haruskah dilakukan secara rutin dan setiap hari. Cara memvisualisasikan diri bisa dilakukan dengan cara membayangkan kesuksesan dalam bentuk berwirausaha ataupun mengambil langkah-langkah cara untuk membentuk suatu wirausaha. Saya berpikir untuk sukses dan mensukseskan. Pola pikir seorang entrepreneur adalah meningkatkan dan mengusahakan sehingga seseorang selalu berusaha untuk berada di tangan yang atas. Dalam sebuah hadis disebutkan menjadi pola Sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ya'lamu wa la ya'lamu wala khairu fima
saya akan melanjutkan materi dari Laras tentang berpikir untuk sukses dunia dan akhirat. Seorang wirausaha ketika ia sudah sukses dan berhasil menyukseskan orang lain, ia akan menekankan kepada dirinya bahwa kesuksesan yang ia raih dan usaha yang ia rintis dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat dengan cara: 1. Perniagaan bermakna secara khusus jika seorang kewirausahaan akan selalu menjadi pedagang yang handal dan bisa mendapatkan profit dan benefit yang banyak dan berkat yang terangkum dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 282, surat An-Nisa ayat 39, dan surat An-Nur ayat 237 yang menjelaskan tentang etika, tata cara jual beli dan utang dan piutang, sewa dan menyewa, dan perniagaan yang lainnya. Perniagaan secara umum juga berkaitan dengan perintah Allah agar manusianya mencintai Allah dan Rasul, berjuang di jalan Allah, dan menafkahkan sebagian hartanya, mendirikan sholat, membayar zakat. Maka itulah sebaik-baiknya perniagaan manusia dan Allah. Cara untuk menyukseskan dunia dan akhirat: 1. Berusaha menyukseskan diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Setelah ia sukses, ia bisa menyukseskan orang lain dengan peluang yang sangat besar. Ketiga, dia harus berusaha kebaikan dan kemaslahatan terhadap kehidupan manusia dan alam. Keempat, semua yang dia niatkan untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran terdapat bahasan tentang perniagaan yang berulang-ulang di dalam Al-Quran untuk menegaskan bahwa berwirausaha dan berniaga dapat menyukseskan dunia dan akhirat dan mendapat kebahagiaannya. Terima kasih untuk para materi kita kelompok 3 yang bisa kami simpulkan. Yang pertama adalah menjadi wirausahawan itu adalah merubah pola pikir yang terlebih dahulu. Yang kedua yaitu bisa membuat kegiatan yang produktif. Yang ketiga, wa an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu ya'lafu wa la yu'lafu wa la khaira fima ya'lafu wa la yu'lafu wa khairun nasi anfa'uhum lin-nasi. Dan diriwayatkan di hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu ya'lafu wa la yu'lafu. Dan orang beriman itu dia bersikap ramah. Wala khairu fima ya'lafu wa la yu'lafu. Dan tidak seseorang beriman dia tidak bersikap ramah. Wa khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Dan sesungguhnya muslim itu adalah yang berguna dan manfaat bagi muslimnya tersebut. Yang keempat, dia bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Terima kasih. Sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.